Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat STMPKH dan KPMPKH yang berbahagia. Baik sahabat-sahabat, ini kita akan memberikan informasi. Kita di sela-sela tadi habis pertemuan dengan para KPM yang hadir dalam penyaluran bansos, dan juga ini tadi sudah keliling ke masyarakat juga, tentunya terkhusus KPM PKH. Sahabat-sahabat, kita menerima informasi, menerima banyak pengaduan. Kita akan merespon secepatnya, semampu kami, ya. Kami usahakan semaksimal mungkin untuk segera merespon. Nah, ini tadi pengaduan KPM lewat WhatsApp atau lewat WA menghubungi kami. Di kecamatan kami banyak pengaduan, terutama KPM PKH yang awal mulanya cair yang menjadi tidak cair. Itu sahabat-sahabat, untuk topik pertama. Yang kedua, kami memberikan informasi terkait dengan program pemberdayaan dari pemerintah, yakni melewati Kementerian Sosial atau yang dinamakan dengan program PPSE, ya, pemberdayaan yang berbasis usaha dan juga pekerjaan. Tapi di sini sahabat-sahabat, kita akan fokus tentang KPM yang mempunyai usaha, ya. Kita sudah survei, kita sudah mendapatkan data yang akurat tentang bagaimana KPM tersebut memulai usaha dan melakukan perjalanan usahanya. Ya, kita akan menjawab. Yang pertama sahabat-sahabat, kita tadi sudah melakukan turun ke lapangan dan mendapatkan beberapa pengaduan. Yang paling banyak ini adalah tetangganya malahan sahabat-sahabat, yakni KPM BPNT. Itu banyak aduan, Kak kok belum cair sampai saat ini, Kak kok belum cair sampai saat ini, ya. Ini tadi sudah kami cek langsung di hadapan beliau, ya. Ini tadi kita sudah cek, ya. Prosesnya masih sama. Ini yang KPM BPNT murni ya sahabat-sahabat, bisa dicek di sini, ya. KPM sembako ini di sini masih proses burekol statusnya ya sahabat-sahabat. Ini KPM BPNT murni 400 600 ini di bulan, nah ini Juni Juli sembako April Juni, ya, begitu sahabat-sahabat. Ya, jadi hal yang perlu diketahui sahabat-sahabat, untuk program sembako atau BPNT, status rekeningnya masih strip, ada juga yang sudah ada nomor rekeningnya. Prosesnya masih burekol. Ini sama seperti tahap 3-4 tahun 2024, ya. Sampai sekarang juga belum kelar. Kemarin disalurkan di kantor pos lagi, namun sekarang diputus juga untuk di kantor pos dan akan diburekolkan sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Sosial. Gus Ipul itu menyatakan bahwa efisiensi dan percepatan ketepatan untuk penyaluran ini langsung ke KPM yang bersangkutan atau yang memegang ATM. Nah, jadi untuk kantor pos itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah agar bantuan itu dapat tersalur. Bayangkan saja, ya, datanya ini 10 juta penerima bansos. Kalau biaya per transaksinya itu 10.000, berapa juta yang harus dikeluarkan oleh pemerintah? Kita coba kalikan ya, kali 10 juta. 100 miliar sahabat-sahabat. 100 miliar kalau bisa dibagikan lewat kantor pos, ya. Kalau 100 miliar itu diefisiensi dan disalurkan langsung lewat ATM, itu bisa menjadi beberapa KPM yang mendapatkan. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi mohon bersabar untuk KPM sembako atau BPNT untuk terkait pencairan ini. Yang kedua sahabat-sahabat,
ini ada usulan pemberdayaan lewat aplikasi SIG-NG ya. Kalau sahabat-sahabat mempunyai usaha, KPM PKH ini ya, mempunyai usaha, ayo segera lapor ke pendamping, atau sudah pendampingnya sudah tahu tapi belum mendaftarkan program PPSE, segera daftarkan. Ini lumayan untuk mendapatkan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan dan lainnya. Seperti itu ya. Ini sahabat-sahabat ya, ini langsung kita buka SIG-NG ya. Ini pemberdayaan, usulan pemberdayaan ya. Oke. Kemarin saya sudah mengusulkan beberapa KPM untuk masuk di program pemberdayaan. Nah, ini jenis pemberdayaannya kewirausahaan semuanya ya, sahabat-sahabat, seperti itu ya. Jadi apabila pendampingnya belum mendaftarkan KPM semuanya atau KPM belum mengajukan, bisa jadi kedua belah pihak belum saling mengenal, belum tahu kalau KPM punya usaha. Jadi hukumnya wajib bagi KPM PKH yang ingin mengembangkan usaha ya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi semuanya bisa berhak, maupun yang rintisan atau yang sudah jalan. Terutama yang sudah jalan ini, ayo sama-sama kita mengajukan di program PPSE ini. Itu ya sahabat-sahabat yang bisa diberikan untuk terkait pencairan sembako. Ini saya sedikit menjawab dari pertanyaan sahabat-sahabat kami di komentar YouTube. Ini ada beberapa yang menarik dan perlu pemahaman dan juga pengertian terkait bansos PKH ini. Muter-muter ini. Ini dari kakak Aminam 672. BPS pusat asal-asalan kasih kategori desil seenak jidatnya sendiri. Ini menarik sahabat-sahabat. Desil sudah menjadi bahasan yang sangat viral ya di media sosial. Penetapan desil itu diperoleh dari tiga data besar, terutama data BPS lewat Reksosek ya. Pada tahun, kalau di daerah kami tahun 2022, mungkin di teman-teman juga sama, tahun 2022, coba diingat kembali siapa yang mendatangi rumah-rumah kalian semuanya, sahabat-sahabat semuanya, siapa yang mendatangi. Bisa jadi pada saat itu kondisi ekonomi kita itu berada di titik paling tinggi, titik tertingginya. Sedangkan pada perjalanannya waktu, tahun 2025 ini agak turun atau malah naik ya, dari tertinggi ke level yang lebih tinggi lagi, atau bahkan dari tertinggi turun lagi ke tengah-tengah. Nah, itu tahun 2025 belum adanya perbaikan. Namun ini sudah ada desas-desus, sudah petugasnya sudah BIMTEK melakukan bimbingan teknis sensus ekonomi tahun 2025 lah. Bisa jadi sahabat-sahabat yang sekarang berada di desil 6 sampai 10 akan turun di desil 1 sampai 5 sesuai keadaan yang saat ini. Bisa juga dengan desil 1 sampai 5 naik ke desil 6 sampai 10. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Lah Kak, kemarin itu banyak yang gara-gara pendamping ya, survei atau ground checking itu. Nah, itu bisa jadi sahabat-sahabat. Namun yang menentukan desil atau pengolahan data itu bukan pendamping sahabat-sahabat. Pendamping menyesuaikan hasil yang ada di lapangan ya. Saya berani jamin teman-teman pendamping kami melakukan tugas yang akurat, langsung datang ke KPM yang bersangkutan. Apabila KPM tersebut misalnya ditanyai, Kak punya aset sawah? Oh tidak ya, maka pendamping bisa iya bisa tidak ya. Itu ada yang mendampingi, kita tanya ke tetangganya, Kak ini tadi benar apa tidak?
keluarga ini mempunyai aset sawah atau tidak. Oh iya Mas tidak punya, oh iya Mbak tidak punya, berarti kita tulis tidak punya. Apabila itu terindikasi mempunyai, ya kita tulis sesuai indikasinya itu. Jadi untuk pendamping integritasnya saya berani jamin teman-teman pendamping juga melakukan tugas yang baik. Itu sahabat-sahabat semuanya, kita berikan informasi, sedikit informasi. Jangan lupa sebarluaskan video ini dan tonton video ini sampai lengkap ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentarnya yang mendukung untuk perkembangan bantuan sosial di negara ini agar lebih tepat sasaran dan cepat penyalurannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.